Episode 639 sampai 640. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Saya akan berterima kasih banyak padanya. Setelah mengatakan itu, Ariel melirik Melissa. Melissa mengerti artinya dan mendorong Ariel menjauh. Wisnu menghela nafas lagi dan lagi. Dia tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi dalam masalah ini. Jika Umar mengumumkan di Tianqi bahwa dia akan merekrut murid, keempat gerbang akan ditembus. Tetapi Ariel akan melepaskannya sama sekali. Di matanya, dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Ariel. Paman, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku ingin terus menyenangkannya? Mustafa bertanya pada Wisnu. Meskipun dia bisa berpura-pura menjadi baik di depan Ariel akhir-akhir ini, Mustafa tidak bisa diyakinkan Ariel di dalam hatinya. Jika Ariel tidak bisa menjadi murid Umar, maka dia tidak perlu membuang waktu untuk Ariel. Tentu saja masalah ini belum terselesaikan. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Bagaimana jika dia berubah pikiran lagi di masa depan? Mustafa menganggap itu masuk akal, mengangguk dan berkata, "Paman, aku akan pergi dulu." Pergi. Mustafa bergegas menuju Ariel dan Melissa. Melihat punggung Ariel yang mundur, Wisnu tersenyum tak berdaya. Jika dia benar-benar mempermalukan Wisnu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan karakter Wisnu, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkannya. Ariel, kamu bahkan tidak tahu karakter kejam seperti apa Umar itu. Kamu berani menolaknya. Aku khawatir seluruh keluarga Wibowo harus menanggung akibatnya untukmu. Tidak ada orang di sekitarmu yang bisa bertahan hidup. Apakah kamu yakin berani melakukan ini? Wisnu berkata pada dirinya sendiri dengan ringan. Bagi seluruh Tianqi, citra Umar sangat agung, dan otoritasnya tidak dapat ditantang oleh siapapun. Tak lama setelah Ariel kembali ke rumah, teleponnya berdering. Sekarang ponsel ini khusus untuk keluarga Muklis, dan hanya sedikit orang yang mengetahui nomornya, sehingga panggilan aneh ini membuat Ariel merasa sedikit aneh. Mungkinkah itu? Apakah Muklis akan memberinya tugas baru? Lagi pula, Muklis sudah bungkam sejak dia datang ke Amerika. Namun setelah mengangkat telepon, Ariel tertegun saat mendengar suara yang datang dari telepon. Kakek, Ariel berteriak tidak yakin. Suara ini milik Raditya. Tetapi Ariel tidak dapat mempercayainya. Ini aku. Raditya berdiri di halaman keluarga Wibowo dan menyalakan pengeras suara. Mendengar suara Ariel, Darius yang berdiri di samping tersenyum tipis. Baginya, sudah lama sekali dia tidak mendengar suara Ariel. Meskipun dia tahu bahwa Ariel tidak dalam bahaya, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Kakek, bagaimana kamu tahu nomorku? Ariel bertanya dengan tidak percaya. Apakah menurutmu kakek tidak punya sarana di Amerika? Hal kecil ini masih tidak mengganggu saya. Raditya berkata sambil tersenyum. Dalam hati Ariel, Raditya Maha Kuasa. Jika kamu ingin menemukan pahlawan yang diakui oleh Ariel di dunia ini, itu pasti Raditya. Kakek, Suseno kembali ke Indonesia. Bagaimana kabarmu? Ariel bertanya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Tetapi karena ancaman Muklis, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Tapi kali ini Raditya yang menghubunginya. Ariel yakin Muklis tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan khawatir. Dia tidak melakukan apapun pada kita. Dan saya bahkan memintanya untuk berlutut dan merapikan posisi spiritual. Kata Raditya. Suseno benar-benar berlutut. Ariel tidak bisa menahan ekspresi terkejut setelah mendengar berita itu. Dengan sikap Suseno, dia sebenarnya rela berlutut. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bersedia untuk berlutut, kata Ariel. Ini semua adalah penghargaanmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya di depanku? Raditya tersenyum bangga. Tak satu pun generasi muda keluarga Wibowo di Amerika yang bisa menandingi Ariel. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan oleh Raditya. Kakek, saya hampir lumpuh. Itu bukan salahku. Ini hanya keberuntunganku karena aku diselamatkan oleh seorang pria bernama Umar. Ariel tidak berani mengambil pujian, karena dia benar-benar tidak menghargai masalah ini. Jika Wisnu tidak muncul atas perintah Umar, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri.
Apakah Umar ini membantumu? Raditya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tokoh besar di Tianqi, karakter yang bahkan ditakuti oleh Suseno, akan menunjukkan dukungan kepada Ariel. Menurut Raditya, pasti ada cerita di dalamnya. Dia ingin menerimaku sebagai murid, kata Ariel. Raditya tertegun untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Ariel belum benar-benar melangkah ke level itu, tetapi dia sudah memiliki master dengan status tinggi. Bukankah ini berarti Ariel benar-benar akankah lebih lancar setelah memasuki level itu? Kamu benar-benar beruntung. Tetua kedua ini harus memiliki status yang tinggi. Jika tidak, Suseno tidak akan begitu takut. Raditya berkata sambil tertawa lebar. Tapi, kakek, saya menolak karena kakek Darius adalah guru saya. Bagaimana saya bisa memiliki dua guru sekaligus? Kata Ariel. Begitu kata-kata ini keluar, ujung telepon yang lain terdiam sesaat. Mata Raditya dan Darius saling memandang. Mereka penuh rasa tidak percaya. Setelah 3 menit penuh, Raditya bertanya pada Darius, apakah aku mendengarmu dengan benar? Dia, apa yang baru saja dia katakan? Tenggorokan Darius menunjukkan tanda-tanda gerakan yang jelas. Dan dia jelas-jelas menelan air liur. Katanya, sepertinya dia mengatakan bahwa dia menolak. Kejadian ini seperti sambaran petir bagi Raditya dan Darius. Pantas saja mereka begitu terkejut. Kakek, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Ariel, hati-hati. Raditya menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya dan berkata, ini bukan hanya salah. Ini sangat salah. Tahukah kamu status seperti apa yang dimiliki orang tua ini yang membuat Suseno takut? Kamu dapat melakukan hal yang begitu baik, kenapa ditolak? Ya, kapan aku menjadi gurumu? Aku tidak mengenalimu sebagai muridku. Kamu harus segera pergi dan menjadikan Umar sebagai gurumu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihatku lagi di masa depan, kata Darius penuh emosi. Mendengar kata-kata ini, Ariel tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi dia bahkan tidak tahu siapa Umar. Jadi bagaimana dia bisa begitu saja menjadi muridnya? Meski menjadi kuat itu penting, itu juga tergantung apakah Anda memiliki temperamen yang benar atau tidak. Ariel tidak ingin tunduk pada orang lain begitu saja. Lalu bagaimana jika dia adalah tetua keempat? Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai gurumu, aku akan mengeluarkanmu dari sekte guru sekarang. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi memiliki hubungan guru dan murid. Darius melanjutkan cemas, karena takut Ariel melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Ariel, tahukah kamu betapa pentingnya memiliki seseorang yang bisa diandalkan saat memasuki level itu? Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Raditya membujuknya dengan tulus. Ariel menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menyangka mereka akan begitu bersemangat dengan masalah ini. Tapi keputusan Ariel tidak akan berubah karena ini. Bahkan jika dia benar-benar ingin menjadi murid, dia harus bertemu dengan sesepuh sebelum dia dapat melakukannya. Kakek, biarkan aku memikirkannya lagi. Pikirkanlah, kamu masih harus mengikuti ujian. Kakek, bagaimana kabar Kaori? Ariel menyela Raditya. Raditya menghela nafas berat dan berkata, dia baik-baik saja. Alasan mengapa putrimu diculik adalah karena Lina. Aku akan membiarkan nyawa wanita ini untukmu dan menunggu kamu menghadapinya ketika kamu kembali. Ariel hampir meremas ponselnya hingga tidak berbentuk. Wanita ini bahkan tidak melepaskan putrinya. Itu aku. Aku berhati lembut sebelumnya. Jadi aku memberinya kesempatan, kata Ariel dengan gigi terkatup. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia main-main lagi. Segala sesuatu di Bandung terkendali. Kamu tidak perlu khawatir, kata Raditya. Kakek, aku akan kembali secepat mungkin dan bantu aku menjaga Kaori. Ketika Ariel berbicara tentang Kaori, nadanya menjadi lebih lembut. Kamu juga harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, hidupmu adalah yang paling penting. Kamu harus ingat bahwa Kaori dan putrimu sedang menunggumu, kata Raditya. Saya mengerti. Juga, mengenai Suseno, kamu yang membuat keputusan sendiri. Jika dia adalah ancaman, hilangkan ancaman ini. Kamu tidak perlu berpikir untuk menjadi murid. Jika tidak, kakek Darius tidak akan melepaskanmu. Ariel segera menutup telepon. Dia masih harus memikirkan masalah ini secara mendalam.
Episode 640. Ariel meletakkan ponselnya. Melissa berjalan ke sampingnya, melihat ponsel itu, dan mau tidak mau bertanya, apa yang pantas membuatmu begitu marah? Ariel menarik napas dalam-dalam. Dia adalah orang yang mengendalikan emosinya dengan sangat ketat. Tetapi pada saat ini, setiap kali dia memikirkan dua kata Lina, kemarahan di hatinya menjadi lebih kuat, dan lebih kuat. Tidak ada kendali sama sekali. Ariel memiliki banyak alasan untuk membunuh Lina pada awalnya. Tetapi karena dia adalah ibu Kaori, Ariel melepaskannya. Dia pikir dia akan mengubah masa lalunya. Tetapi dia tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang benar lagi terjadi pada Aisila. Hanya dia sendiri yang tahu betapa menyesalnya perasaan Ariel saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan membunuh Lina tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa, Ariel berkata dengan tenang. Melissa bisa dengan jelas merasakan perubahan emosi Ariel. Dia sengaja menahan amarahnya untuk membuatnya begitu tenang. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Kaori atau Aisila, karena hanya ada dua orang ini. Hanya dengan begitu dia dapat memenuhi syarat untuk dihargai tinggi oleh Ariel. Apakah itu Kaori atau putrimu? Melissa terus bertanya. Ariel menoleh dan menatap Melissa dengan dingin, seolah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Melissa terus menatap Ariel, ingin menjadi orang di sebelah Ariel. Dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Ini juga merupakan cara Melissa untuk dekat dengan Ariel. Jadi apapun yang terjadi pada Ariel, dia ingin tahu. Apakah kamu harus mendorongku ribuan mil jauhnya untuk merasa puas? Ayo pergi, Ariel berkata dengan tenang. Tiga kata ini langsung membuat mata Melissa berkaca-kaca. Kenapa kamu pergi? Aku masih harus menjagamu, kata Melissa sambil menggigit bibirnya. Aku tidak membutuhkan perawatanmu. Dan karena kamu tidak hamil, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita, kata Ariel. Hati Melissa kosong. Dia telah membuat kehamilannya. Tentu saja itu tidak mungkin. Namun, Melissa telah bekerja sangat keras dan penuh pengabdian untuk merawat Ariel selama periode ini. Kalimat, tidak ada keterlibatan. Melissa tidak mau. Tiba-tiba ia kepelukan Ariel dan memeluk Ariel dengan erat, seolah takut Ariel akan pergi. Jika aku tidak pergi, tidak bisakah kamu membiarkan aku tinggal bersamamu selama jangka waktu ini? Kamu pada akhirnya akan meninggalkan Amerika. Tidakkah kamu ingin memberiku kesempatan ini? Teriak Melissa. Ariel tidak berhati lembut kali ini. Seharusnya tidak ada ambiguitas di antara mereka berdua, terus-menerus diganggu olehnya. Ariel mendorong Melissa menjauh. Ariel berkata dengan wajah dingin, ayo pergi. Merasakan ketegasan yang tak tertahankan dalam nada suara Ariel, seluruh tubuh Melissa bergetar. Meskipun dia telah dipukuli oleh Ariel sebelumnya, telah menolak berkali-kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya Melissa merasakan nada dan sikap seperti itu dari Ariel. Keputusan permanen. Keputusan untuk tidak terlibat membuat Melissa merasa sedikit putus asa. Kenapa? Melissa mengangkat kepalanya dan menatap Ariel dengan ekspresi seperti buah pir. Karena aku sudah punya istri dan anak, dan meskipun aku hanya berselingkuh sedikit denganmu, aku turut prihatin, kata Ariel. Melissa mengertakkan giginya. Wajahnya jelas penuh keengganan, tapi sikap keras Ariel membuatnya tidak punya kesempatan untuk memilih. Kamu kesulitan bergerak sekarang, aku akan pergi ketika kamu sudah lebih baik. Setelah Melissa selesai berbicara, dia melepaskan Ariel dan berjalan ke dapur. Sepertinya berencana untuk memasak. Kini Ariel telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan antara dia dan Melissa. Dan karena alasan ini, Melissa secara alami tidak akan diizinkan untuk tinggal. Aku melepaskanmu. Apa gunanya tinggal di sini tak tahu malu? Ariel memarahinya dengan dingin. Tak tahu malu. Melissa memiliki senyum masam di wajahnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke titik ini. Pelamar yang tak terhitung jumlahnya hendak menerobos gerbang rumahnya. Tetapi dia langsung terjun ke jurang tak berujung, yang tidak memungkinkannya melihat peluang apapun dan hanya akan membawa rasa sakit. Jaga dirimu baik-baik. Meninggalkan kata-kata ini, Melissa meninggalkan rumah dengan sedih. Ariel menggeser kursi rodanya dan kembali ke kamarnya. Kali ini dia akhirnya tenang. Meski merugikan Melissa, baginya, rasa sakit jangka panjang tidak sebaik rasa sakit jangka pendek.
Pada malam hari, Ariel keluar sendirian untuk menyelesaikan urusan makan malam. Kenyamanan yang dibawa oleh kursi roda tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan pada Ariel. Tetapi mata beberapa orang akan menunjukkan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Ariel menjadi orang cacat dan duduk di kursi roda ketika dia masih muda dan bersemangat tapi membuat orang merasa menyesal. Datang ke restoran Indonesia, pelayan menyambutnya dengan hangat dan memindahkan kursi asli di sebelah meja makan agar tidak menimbulkan masalah pada Ariel. "Tuan, Anda ingin makan apa?" Pelayan bertanya pada Ariel dengan menunya. 1 porsi daging suwir dengan paprika hijau. 1 porsi sup telur goreng. "Oke. Jika kamu butuh sesuatu, panggil aku kapan saja." Setelah pelayan mengatakan itu, dia pergi ke dapur untuk melaporkan menunya. Sementara Ariel sedang menunggu, sekelompok anak muda non-mainstream dengan rambut merah dan hijau masuk ke dalam toko. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi mendominasi di wajah mereka dari itu. Saat dewasa, kenakan cincin hidung. Kuku alisnya membuatnya teringat pada Aisila. Jika Aisila tumbuh dan menjadi seperti ini, Ariel tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat wanita cantik?" Ariel melihatnya sekilas 2 kali. Lalu dia bertanya. Gadis kecil, sangat tidak puas. Dan ketidakpuasannya menyebabkan geng tersebut menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Ariel. "Cacat, sebaiknya kamu menahan matamu. Jika kamu melihat sekeliling lagi, percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu." Seorang pemuda berambut kuning mengancam Ariel dengan mata juling. Ariel tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab. Anak-anak muda ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengekspresikan diri mereka di depan para gadis. Ariel tahu bahwa jika dia membalas, itu pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan dalam situasinya saat ini, tentu saja lebih baik berbuat lebih sedikit gerakan. Selanjutnya, beberapa anak muda mengobrol di seluruh dunia, dan banyak kata-kata sombong mereka membuat Ariel tidak bisa menahan tawa. Hidangan dan sup Ariel disajikan dengan cepat, dan dia makan sendiri. Setelah beberapa saat, terdengar suara sepeda motor di luar restoran, dan sepertinya sekelompok geng motor datang untuk makan. Tetapi ketika sekelompok orang memasuki restoran, semua anak muda sebelumnya menundukkan kepala. Ia pun berhenti bicara lantang, seolah takut ketahuan komplotan geng motor tersebut. "Brengsek, kalian bersembunyi cukup cepat. Untungnya, aku punya beberapa mata-mata yang ingin menemuimu." Salah satu dari mereka berjalan ke arah sekelompok pemuda dan mengumpat. "Kamu masih berani datang ke sini untuk makan tanpa membayar kembali uang hutangmu. Betapa beraninya kamu." Pria itu mencengkeram leher seorang pemuda dan berkata dengan tatapan mengancam. "Bos Diego, tolong beri saya waktu lagi. Saya pasti akan menemukan cara untuk membayar Anda kembali," kata pemuda itu dengan wajah pucat. Pria bernama Bos Diego itu tidak sopan dan meninju dada pemuda itu, lalu menjambak rambutnya dan mengancam. "Jika kamu tidak mendapatkan uang hari ini, kamu dapat mempertahankan tangan atau kakimu. Itu pilihanmu." Pemuda itu bahkan lebih ketakutan dan berlutut di tanah. "Bos Diego, beri saya 3 hari lagi. Saya akan membayar Anda kembali setelah 3 hari. Tolong, biarkan saya pergi. Akhirnya aku menemukanmu dan kamu masih ingin melarikan diri. Apa menurutmu aku mudah ditipu?" Pemuda itu dipukuli hingga terjatuh ke tanah dan berguling-guling, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, gadis kecil yang dilihat Ariel tiba-tiba menunjuk ke arah Ariel dan berkata, "Bos Diego, dia adalah saudaraku, kamu bisa meminta uang padanya." Ariel awalnya berencana untuk tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya mengira aku sedang menyaksikan kegembiraan itu, tidak menyangka gadis kecil itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Bos Diego melirik Ariel, tujuannya adalah untuk meminta uang, dan metode yang dia gunakan adalah untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Jika seseorang dapat membayar kembali uang tersebut, itu akan menjadi hal yang baik. "Cacat, apakah kamu saudaranya?" Bos Diego berjalan ke arah Ariel dan memandangnya dengan jijik dan berkata, "Bersambung."